الذي صلى على سيدنا الفاتح والحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور والحمد لله الذي أنعمنا وأحيانا وأعلمنا ونور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi ngaji kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad bin Musa al-Yahsubi yang lahir 471 Hijriah, wafat 544 Hijriah ya. Dia pernah semasa dengan Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali sudah wafat tahun 505 ya. Dia lahir 571. Jadi Imam Ghazali wafat umur dia berapa? Berapa umurnya? Dia 471, sorry. 471, Imam Ghazali wafat 505. Berapa tuh berarti? Hmm? 34. Ya. Di zaman itu nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada siapa-siapa. Dan Imam Ghazali namanya sudah sampai ke Andalus, masih hidupnya. Tapi orang baru berani baru sempat membalas ya, balasannya setelah beliau meninggal. Seperti Ibn Urus misalnya, itu baru sempat mengkritisi Ghazali setelah Ghazali meninggal dan Ibn Urus tidak jumpa ya. Nah, dalam hal ini kita beruntung, kitab ini juga dipengaruhi oleh Madrasah Ghazaliyah ya. Madrasah artinya manhaj ya, manhaj al-Imam Ghazali, dan semua ulama dari dulu, terutama Imam Subki, sangat menganjurkan kitab ini dipakai untuk mengkaji tentang Nabi SAW, karena dia menggabungkan antara akidah, tasawuf, tapi ada ilmu hadisnya ya, karena dia pakai sanad kepada Rasulullah SAW. Kita sebelumnya mungkin sudah lupa ya, sudah lupa nggak? Nah, tema kita di kitab Syifa, boleh nanti diedit oleh teman-teman hikmat ya. Perbedaan nubuat, risalah, wahyu, atau perbedaan nabi dan rasul menurut Al-Imam Qadhi Iyad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW, dan juga pengarang kitab ini Al-Imam Qadhi Iyad, dan sanad-sanad guru kita kepadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Buya mana nih? Buya Rahmat aja nih. Nah, coba baca. Ada fi akhir mikrofon Sani. Ada Yuran yang baca. I'lam anna Allah jalla ismuhu qadirun ala khalqil ma'rifati fi qulubi ibadihi. Ketahuilah bahwasanya Allah yang maha mulia namanya qadirun ala khalqil ma'rifah, sanggup untuk menciptakan pengetahuan di dalam kalbu hambanya. Sanggup gak? Ada orang gak berguru, terus Allah ciptakan nur di kalbunya, sanggup gak? Namanya ma'rifat. Tapi kalau ilmu mesti bita'allum. Itu beda ilmu dengan ma'rifat. Al-ilmu bita'allumi. Ilmu mesti ada guru. Kalau ma'rifat
itu ruhnya ilmu. Itu bisa langsung berguru kepada sang maha guru sejati. Ya. Kalau Nabi Muhammad sang guru, sang maha guru nurani, maha guru juga. Jadi mungkinkah Allah ketika tidak ada orang-orang berilmu lalu Allah ambil satu orang lalu diciptakan knowledge, ma'rifat dalam dirinya, mungkin nggak? Sanggup kan? Kalau ada yang bilang nggak sanggup, kafir. Karena dia mengingkari sifat kudrat. Mengingkari sifat apa? Kudrat. Ada pemaksiat, tiba-tiba Allah ciptakan di kolbunya nur. Sanggup nggak? Sanggup. Siapa yang bilang nggak sanggup? Ada anak muda wali, sanggup nggak? Ya. Hari ini orang taunya wali itu orang tua aja. Jadi kalau ente bahas tasawuf, ente muda nggak pantas. Ya. Tapi kalau dia bahas fikih, dia nyalain orang, dia pantas. Dia lupa nyalain orang itu levelnya siapa? Level setan. Kamu ngomong gitu loh, ente ngomong setan gitu. Kita bilang ini hukum boleh, ini hukum tidak boleh. Itu orangnya mufti. Dia enggak. Jadi orang yang komentari kajian-kajian, misalnya kita buka kajian tasawuf, kita punya license-nya. Kita punya ijazah dari mursyid. Mungkin situ nggak punya ijazahnya, ya kan? Kita kasih tahu mereka. Ente meragukan, ya sudah, karena ente tidak punya mursyid, tidak punya syekh yang mengijazahkan, maka emang tidak punya hak untuk berbicara tasawuf. Kita alhamdulillah diizinkan oleh guru-guru dan diijazahkan guru-guru berbicara tasawuf. Tidak masalah. Ya. Oh, kalau masih muda ngomong fikih-fikih aja dulu. Mana begitu? Rasulullah dapat wahyu sejak kapan? Bukan. Rasulullah sudah dapat wahyu sedari muda. Nabi Ismail sudah dapat wahyu sedari muda. Ya. Oleh karena itu, jadi kita ahlus sunnah itu ya, berasy'ariyah, bersyafi'iyah, dan bertarikat sufiyah, betul ya? Ya, bukan karena sudah tua. Emang antum bisa jamin masih tua antar? Ya, ada yang jamin nanti bakal umurnya sampai ke umur bawang nih? Nggak ada yang jamin. Semua kita itu harus merasa dirinya akan tua segera. Jangan menunggu tua dulu, ente baru jadi wali, otaknya udah mengkerut. Ya, ini aneh serius ya. Kita sedang serius. Orang-orang hari ini menghalangi anak muda belajar tasawuf. Dan dia kiai. Dia habib. Itu masalahnya. Dia gus. Itu masalahnya. Mereka lupa bahwa ulama-ulama tasawuf yang karyanya banyak dalam tasawuf itu nulisnya waktu muda. Kecuali Ghazali. Ghazali ya 10 tahun terakhir sebelum meninggal. Berarti umur 4 bulan juga. Ya. Nah, jangan kemudian itu yang disebut Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitan dari kalangan manusia lebih bahaya daripada syaitan dari kalangan jin, karena bikin orang was-was. Fungsi syaitan apa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dan sekarang mudah bisa masuk ke handphone. Jadi Nabi itu sudah diperlihatkan di masa beliau fitnah-fitnah, kekacauan, was-was masuk sampai ke dalam saku-saku kita semua. Apa kata Nabi? Aku sudah diperlihatkan tentang kekacauan akhir zaman, bahwa fitan tadkhulu ila buyutikum. Kekacauan masuk ke rumah-rumah kalian. Sekarang ya tiap kamar ada TV kan? Ya tergantung antum pintar-pintar makailah. Ya. Pandai-pandailah makanya. Semua rumah sekarang ada handphonenya, semuanya ada. Ya semoga Allah Ta'ala jaga kita dari fitan itu. Ya. Itu yang merusak cara berpikir kita segala macam. Dulu orang mau sesat itu mahal, dia harus belajar lu kemana. Sekarang mau sesat bisa dalam rumah, mau halu bisa dari rumah hari ini. Cukup dia simak beberapa video di YouTube lalu dicobain sendiri di rumah udah halu ntar. Nggak punya sanad thariqah. Sudah berapa yang datang ke kita, saya tanya, Anda sejak kapan begini? Waktu pandemi, saya berhenti kerja, lalu saya dengerin YouTube fulan.
dan saya dapat wahyu. Loh, itu yang datang ke kita sudah hampir 100. Ya. Sudah hampir 100. Yang aku nabi udah lebih dari 15. Yang aku Imam Mahdi bentar lagi 30 ya. Bentar lagi 30 berarti udah deket nih. Ini baru kalian nggak tahu ke yang lain kan? Ketika antum buka tasawuf bersanad, akidah bersanad, tapi mukanya masih muda kayak Buya Hasbi, orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Dianggap nih kayak Buya Hasbi ini orang ngebet jadi wali. Buya Aldo ini ngebet jadi ahli tafsir. Buya Yunal ini ngebet mau jadi ahli mufti gitu. Kalau dia nggak gitu. Ya, jadi orang itu sibuk sama aib orang lain. Dia lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah min hadzal fitan, itu fitan juga. Itu mengganggu juga itu. Ya, sangat mengganggu. Apa muqaddimah beliau? Ini ciri khas orang-orang akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala qadirun ala khalqil ma'rifati fi qulubi ibadih. Sanggup mencipta ma'rifat di kolbu hambanya. Perhatiin lagi, ma'rifat dicipta. Oke. Allah mampu bikin di mana aja. Tapi kalau al-ilmu bit-ta'al, apa bedanya? Ilmu itu harus ditransmisikan, diriwayatkan, diajarkan. Kalau ma'rifat enggak. Allah bisa ciptakan di kolbu siapa aja. Ntar itu jangan GR ya, aneh udah ma'rifat bu ya. Mau nggak diajarin? Kan ada yang gitu kan? Jangan GR-an ya. Ma'rifat itu nggak begitu. Al-ma'rifatun nurun. Ma'rifatun nur. Yang kita sebut Nur Muhammad itu salah satu perangkatnya adalah ente jangan bayangin cahaya lampu, bukan. Itu bukan nur. Ini fisik ini cuma ya alat-alat tertentu dengan tenaga listrik kemudian mengeluarkan sifat satu terang namanya. Bukan itu yang kita maksud nur. Ada yang lucu nih ya, orang nggak percaya Nur Muhammad kecuali itu adalah Al-Quran. Dia lupa Al-Quran itu kurun ke siapa bro? Hah? Ya pakai bahasa agak soleh-soleh dikit ya akhi. Alaman unzilal Quran, turun kepada siapa Quran itu? Ke lampu, ke mushaf. Ada nggak dulu Quran begini? Nggak ada. Dulu Quran turun ke siapa? Rasulullah itu kemananya? Kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham gak maksudnya? Kira-kira turun di situ maksudnya apa? Buka Mishkatul Anwar. Turun di situ bukan kalau secara zahir turun dari langit atas ke bawah. Oke, sudah nyambung? Connect? Ini bukan turun itu. Quran itu materi atau imateri? Imateri. Dia dicipta atau tidak dicipta? Dia kalamullah. Kalam Allah tidak dicipta. Maka Allah kalau berkalam kemana? Kolbu Rasulullah, kolbunya Rasulullah namanya ruh. Allah berkalam ke ruhnya Rasulullah, karena Al-Quran itu juga ruh. Maka hanya ruh dengan ruh ketemu. Ya, wa auhayna ilaika ruham min amrina. Kami sampaikan kepada Nabi Muhammad ruhan. Jadi yang diturunkan juga namanya ruh. Quran itu disebut ruh juga. Ruhan. Aku, kata Nabi, kata Allah, aku sampaikan kolbu Nabi Muhammad ruhan. Maka ruh tidak mungkin kalau tidak turun kepada ruh. Dari ruh turun kepada sir. Oke? Dari sir turun kepada fuad. Dari fuad turun kepada kolbu. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali turun. Dari kolbu baru turun kepada akal. Dari akal baru kemudian dibaca oleh lisan. Nah, akal di sini ada perangkat zahirnya di akal itu namanya otak ya. Otak kita yang jadi simpan memorinya. Sudah nyambung? Ini silakan baca Mishkatul Anwar nanti paham apa yang kita maksud. Kitab Mishkatul Anwar sudah diterjemah ya.
Sudah diterjemah? Mishkatul Anwar. Tulis lagi, Mishkatul, karya Imam Al-Ghazali. Jadi Allah turunkan kepada siapa? Al-Ahad menurunkan kepada qalbu Sayyidina Muhammad, yang turunkan juga ruh. Turun kepada sir kepada fuad kepada qalbu kepada akal kepada lisan. Ini juga disebut turun. Nah, namun kemudian secara zahirnya dari mana? Dari Allah turun ke Arsy, turun ke Lauh Mahfuz, ke Jibril, ke langit, baru ke bumi. Jadi fisiknya seperti mushaf. Ini imitasinya, ini bukan Quran. Ini hanya mushaf. Mushaf itu lembaran yang menirukan isi Quran. Ini bukan Quran. Ini mushaf Quran. Beda nggak? Bisa bedain Quran dengan mushaf Quran? Jadi kalau ada kesalahan di mushaf, itu bukan kesalahan. Mushaf itu dicipta. Kalau Al-Quran tidak dicipta. Kenapa? Al-Quran kalam, dan Allah menyebutnya ruh. Ya? Atau kita sebut kalam. Kalam. Apakah ini kebatinan? Enggak. Ini manhaj Ghazali. Ya. Manhaj siapa? Yang nuduh ini kebatinan Ibnu Taimiyah. Sejak kapan ada Ustadz Aswaja Ahlu Sunnah ngaku Aswaja, tapi kemudian nuduh saudaranya sesama Aswaja kebatinan? Sekarang di Indonesia mulai muncul. Jadi siap-siap Buya, wahai kebatinan. Jadi Buya-Buya ini bakal dituduh kebatinan nanti nih. Dan ya kita sebelum Buya-Buya dituduh, kita tuduh duluan biar nggak kaget. Ya. Jadi ini juga turun. Maka dari lisan kepada akal kepada qalbu, ini namanya taraqi. Kalau ini namanya tanazzul. Ya. Tanazzul. Tanazzulun, ya. Tanazzul itu ada dua jenis, satu inzal, satu tanzil. Apa bedanya? Nanti tanya Bu Yasu ya. Tanzil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami anzalna, inzal, menurunkan. Tanzil juga menurunkan. Apa perbedaannya? Tanya nanti Bu Yasu, oke? Sama Buya Aldomi. Buya Aldomi kan pakar tafsir. Itu bagian beliau itu. Maaf ya, ada PR ya. Sudah. Oke. Wal ilmu bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wal ilmi. Di sini beliau mensinonimkan ilmu dengan ma'rifat, ya. Dan Allah sanggup menciptakan al-ilm di sini, pengetahuan makhluk, bukan pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan makhluk dicipta, tapi pengetahuan Allah tidak dicipta. Jika yang disebut ilmu makhluk, maka dia dicipta. Tapi yang saya maksud tadi al-ilm di situ adalah ilmunya Allah, ya. Wal ilm, Allah sanggup untuk menciptakan pengetahuan tentang zatnya, asma'nya, sifatnya, dan semua taklifatihi, semua beban darinya, ibtidaan, ya, baik permulaan, duna wasitatin, ya, sebelum atau di bawah pertengahan, lau sya'a, ya, sesukanya. Ini suka-suka Allah, kapan Allah mau kasih. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah tua. Ada yang sudah meninggal, bisa dikasih Allah ilmu lagi? Mungkin aja. Baru saja tadi pagi kita membaca kitab Ar-Ruh, bahwa Asim meninggal, lalu keluarganya mimpi setelah 2 tahun. Terus ditanya, Anda bisa ketemu dengan orang-orang nggak? Iya. Kami tiap pagi Jumat kongko Ar-Ruh, ya.
ngopi ala itu yang di Ribat tuh. Tapi lebih horor kata dia. Kalau sore kami datang ke Imam Muzani. Dia datang ke Imam Muzani. Kami ngaji di sana, kira-kira begitu. Jadi ternyata arwah-arwah itu masih beraktivitas, bahkan lebih asik. Kan nggak ada lagi tanggungan badan, nggak ada tanggungan suami istri, nggak ada tanggungan harus cari nafkah. Kalau dia min ahli jinan, kalau dia mah ahli surga, kalau dia udah jadi ahli neraka gimana tuh? Gak sempat pastinya. Kama hukiya an sunnatihi fi ba'dil anbiya, ya, sebagaimana terjadi pada hukumnya, sunnatihi di situ sunnatullah, hukumnya pada sebagian para nabi. Wa dzakarahu ba'du ahli tafsir fi qawlihi, dan sebagian tafsir menyebutnya di dalam makna ayat, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahya. Tidaklah ada manusia Allah ajak bicara ianya kecuali melalui wahyu. Maka ini apa namanya? Allah ajak, Al-Ahad mengajak bicara manusia, maka aktivitas ini disebut wahyu. Dan wahyu itu ada wahyu, perhatikan, wahyu tasyri'i, wahyu syariat. Dan wahyu syariat turun hanya kepada para nabi dan rasul. Tapi ada yang kedua, wahyu taklifi atau ta'rifi. Wahyu apa? Ta'rifi. Kalau wahyu yang kedua ini kita sebut biasanya ilham. Ini turun kepada para nabi dan selain para nabi. Ya, inilah warisan para nabi kepada para aulia. Disebut wahyu juga. Ya. Nah, nanti coba lihat, nanti di belakang sini dia nyebut bahas itu. Oh, jadi wali dapat wahyu. Iya, kata Imam Qadhi Iyad. Namun supaya aman, kita tidak gunakan istilah wahyu, takut orang salah faham. Ya. Kita sebut padahal dia juga. Ya. Karena Allah sendiri menyebut, Allah mengilhami jiwa bahwa ini baik, ini buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka kita gunakan istilah ilham karena terjadi pada semua makhluk. Wa jaizun ay yusila ilaihim jami'u dzalika biwasitatin tuballighuhum kalamah. Dan boleh saja terjadi sampai kepada mereka semua yang tadi, makrifat kepada Allah, ya, mengenal nama Allah, taklif, beban-beban tadi ya. Wahyulah, ya. Biwasitatin, dengan perantara seperti apa? Ada malaikat. Coba perhatiin, turunnya wahyu kemana? Ruh. Mana bagian Jibril di sini? Jibril bagiannya di sini. Jibril bagiannya di mana? Di sini. Maka Jibril itu disebut dalam bahasa falsafah aqlul fa'al. Imam Ghazali yang sebut. Ini bukan istilah saya. Ini istilah Ghazali dalam kitab Maqasid al-Falasifah, bahwa Jibril itu dalam bahasa filsafat disebut al-aqlul fa'al. Apa artinya al-aqlul fa'al? Mau tahu artinya? Akal fa'al, sangat aktif, akal aktif. Jadi Jibril disebut akal aktif. Wilayahnya di sini. Ini bukan akal-akal yang ente maksud ya. Ini akal yang dimaksud oleh syariat, bukan akal yang dimaksud oleh kebanyakan manusia. Beda nggak? Oh beda. Nanti kita jelaskan definisinya ya, kalau sempat. Jadi di wilayah ini wilayah mutlak Allah kepada Rasul. Ini rahasia Allah kepada Rasul, kepada para nabi, bahkan para aulia. Ini yang Nabi sebut, ada zikir khafi, la tasma'ul hafazah. Al-zikrul khafi la tasma'ul hafazah. Tapi hadisnya tidak sampai marfu ya. Sebagian ulama mengatakan sahihnya adalah mauquf. Ya, zikir sir atau zikir khafi tidak dapat didengar oleh malaikat penjaga. Kalau kita zikir subhanallah, 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 itu didengar. Tapi kalau zikir khafi, malaikat nggak dapatnya.
Kalau yang antum sebut di kolbu masih dengar nggak? Dia masih bisa cek. Karena malaikat tuh punya antena ke kolbu. Yang di sini nggak bisa. Jadi kalau malaikat-malaikat spesial itu masih bisa ngecek sampai ke fuad dan kolbu. Tapi kalau yang malaikat biasa ya berakal aja. Jibril masih punya akses, tapi dia tidak mutlak dia. Ini wilayah, ini daulahnya Allah ini. Daulah mutlaknya Allah. Daulatul nubuwah, daulatul walayah, ya. Perbedaannya apa? Kalau para nabi, para rasul, mereka ada ya tugas-tugas kesyariatan, itu aja bedanya. Wa takunu tilkal wasitah imma min ghairil bashar. Perantara itu boleh jadi bukan manusia. Jadi yang turun ke Nabi Muhammad, wasitah itu kalau dulu saya memahami dari Allah ke Nabi Muhammad. Enggak begitu. Ya, ini secara kajian Ghazalian ya. Kajian Ghazalian. Ghazali ini punya dua versi dia. Versi ahli kalam dan ahli hadis, ya. Dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Tapi secara ilmu tasawuf, nggak begitu. Tasawuf Ahlussunnah ini. Justru perantara itu membahasakan dari ruh kepada sir ini kepada fuad. Disinilah perlunya ada perantara. Malaikatkah, ya? Dari kolbu kepada akal kepada, di sini ada perantara. Nanti kan malaikat semacam mentor, dia ngasih tahu ini syariat, nih tidak, gitu. Kira-kira begitu. Bukan dari sini. Wilayah ini bukan wilayah Jibril. Jibril masuk sini kebakar dia. Kebakar maksudnya tidak wilayah dia. Karena itu wilayah rahasia Sayyidina Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang-siang nih ngajinya agak horor nih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, karena pembahasannya nubuat dan salat. Sebenarnya kan kalau di sisi Allah siang malam sama aja. Allah berubah nggak di waktu siang? Malam? Allah malam, Allah siang sama nggak? Kalau Sari Pudin berubah. Malam Sari, siang Udin. Sari Pudin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kal malaikati ma'al anbiya atau min jinsihim kal anbiya ma'al umam wala mani'a li hadha min dalil aqli. Seperti adanya perantara malaikat untuk para nabi atau nabi kepada sesama manusia. Nabi, antum bisa dapat wahyu nggak? Bisa, tapi dapat nggak? Kan enggak. Biar dapat gimana? Ketemu Rasul nggak? Kan nggak ketemu Rasul juga, maka mesti berjumpa dengan orang yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Ya, biar beragamanya nggak ngikut-ikut orang tua lagi. Ini beragama sih ikut orang tua nggak? Beragamanya mesti pencarian diri sendiri. Jangan ngikut-ngikut lagi. Oh, saya nggak kuliah agama, nggak apa-apa. Agama ini kan nggak ada urusannya dengan IAIN dan UIN. Ya, sebelum ada IAIN UIN, Islam sudah berkembang belum? Nggak ada pesantren, Islam berkembang kok. Jadi pesantren nggak boleh sombong juga. Pesantren hari ini justru fokus kepada santri-santri muda aja, anak remaja. Kalau pesantren zaman dulu kan enggak. Pesantren zaman dulu fungsinya dua. Pendidikan untuk kaderisasi ulama kepada kelompok tertentu, umur tertentu, dan juga dakwah sekaligus. Yaitu asbab karena pesantren komersial. Insya Allah Ribat adalah pesantren tarekat, jadi bukan pesantren komersial. Ya, insya. Tapi karena saya takut menggunakan istilah pesantren, takut nanti berbayar, kita gunakan istilah surau. Biar lebih humble aja. Ya, orang kalau masuk surau kan biasa aja kan. Ya, kalau aneh sebut Islamic Center, ya. Tasawuf Center. Aduh, ngeri kali. Ya, saya itu sering dikasih arah, ayo kita ke Tasawuf Center yuk. Kita udah masuk, buangannya kitab satu pun nggak ada. Katanya Tasawuf Center. Ya. Atau dia lagi zuhud kali ya, lagi tawadhu kayaknya. Kita masuk,
tasawuf center tapi nggak ada satu kitab tasawuf pun. Yang ada cuma foto-foto mursyid ya, mursyid. Lama-lama jadi berhala mursyidnya kan? Di sini ada foto nggak? Ada yang kirim foto saya tapi saya nggak pernah pajang. Saya kumpulin aja di atas tuh. Karena manhaj saya tak pakai foto. Ya. Ke lantai 2 ribat boleh ada foto dia. Karena ada Buya yang suka foto soalnya. Kalau saya bergurunya dulu karena pernah gaul pada orang anti foto ya, jadi itu masuk alam bawah sadar sudah. Ya. Tapi saya tidak melarang foto, ya, tidak melarang orang pajang foto. Namun tidak biasa aja. Saya lebih senang kaligrafi, sama aja sih. Ya. Itu cuma tumpukan-tumpukan tinta aja. Cuma numpuknya mirip muka Buya, itu aja bedanya. Lamanya lihada min dalil aqliyah, dan itu karena kita tidak jumpa Nabi, carilah orang yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa idza jaza hadha lam yastahil wa ja'at rusul bima dalla ala sidqin min mu'jizatin wajaba tasdiquhum. Jika ini boleh terjadi secara akal dan tidak mustahil, jika nanti ada Rasul datang atau telah pernah dapat kabar Rasul datang bawa wahyu dan terbukti mereka ini hak benar dengan ada mukjizat-mukjizatnya dan segala macamnya, wajib tasdiquhum, wajib percaya kepada mereka, wajib membenarkan mereka ya. Fi jami' ma atau bihi, di semua yang mereka bawa. Lianna al-mu'jiza ma'a tahaddi minan nabi qa'imun maqama qaulillahi sadaqa abdi fa'ti'uhu. Kenapa? Karena mukjizat itu bersamaan dengan tahaddi, menantang musuh dari seorang nabi ya. Qa'imun itu setara dengan perkataan Allah, hambaku benar, fa'ti'uhu, maka ikutilah dia. Jadi kalau ada pembuktian terhadap nabi, baik secara akal, secara rohani ataupun secara empirik ya, maka itu disebut mukjizat. Jadi mukjizat itu bedanya apa dengan sihir? Sihir itu tidak ada yang disebut tahaddi. Apa namanya tahaddi? Menantang musuh. Kalau karamah tidak tahaddi. Karamah itu kemurahan Allah. Allah lagi bermurah memberi kepada makhluknya, disebut karamah, karam. Ya, yukrin, ya. Maka orang-orang yang Allah bermurah kepadanya, mereka akan banyak memberi. Jika dia alim, memberi ilmunya. Jika dia ahli zikir, dia akan zikirnya akan berkhasiat ini, berkhasiat itu, ya. Lebih sakti mana? Orang tidak terbakar api atau orang disulut kemarahannya dan dia tidak terbakar? Mana yang lebih mukjizat? Ente punya guru, ya, bisa bikin kolbu yang tadinya pemarah jadi nggak pemarah. Itu lebih keramat orang debus atau guru ente yang itu? Ya, saya punya guru begitu dan saya katakan ini karamah beliau ini. Ya. Tapi kalau dia bisa dua-duanya lebih keren lagi. Ya. Ya, mau diajarin debus. Aneh aja udah lupa. Enggak lah ya. Kita torikohnya biasa-biasa aja. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Ada orang gelisah, udah datang ke psikolog, datang ke sini minum obat, nggak sembuh-sembuh. Sama guru ditalkin, diajarin zikir, diajak ngaji, hilang gelisahnya. Lebih keramat dari orang tusuk-tusuk badannya nggak. Saya malah gelisah saya ngeliat orang begitu. Cemas kita kalau begitu. Makan beli nggak apa-apa, cemas kita. Walaupun dalam ini oke, itu mungkin terjadi. Mana yang lebih mukjizat? Mana yang lebih karamah? Tapi karamah ini. Hati kita keras jadi lembut. Wah, itu hebat sekali guru itu. Itu keramat luar biasa itu. Ente pemalas bangun subuh. Sejak ngaji. Jangan ke subuh, tahajud mah masuk. Ya, tapi subuh lewat gitu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ya, kalau tidurnya sudah di atas jam 3, kalau antum mengaji begadang jam 3, lanjut bablas sampai subuh. Kalau enggak pasti ketiduran. Nanti subuhnya bersama dengan duha. Nanti orang lihat ini orang soleh sekali, duhanya pada kunutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mana yang lebih karamah? Orang debus atau orang yang bisa merubah kolbu kita, diri kita dari pemarah jadi nggak pemarah? Mana yang lebih hebat? Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah paham mana yang disebut karamah hakiki dengan karamah palsu, karamah imitasi? Itu karamah imitasi, yang ajaib-ajaib itu imitasi. Yang sejati itu Nabi Muhammad SAW bikin Umar yang keras jadi lembut, bikin orang jahil jadi alim. Ya, tapi Sayyidina Umar waktu ilmunya nanggung, itu jangankan ente, Nabi jadi bentak sama dia. Itu ilmunya lagi nanggung. Ditegur sama Abu Bakar, lalu kemudian dia balik. Masih ingat kisah itu? Ya. Jadi kalau ada sesuatu pada diri kita yang belum beres, kita nggak usah salahkan orang. Kayaknya ada sesuatu yang belum sempurna yang kita kerjain. Ya. Sesuatu yang bikin nanggung itu bikin emosi tinggi. Betul ya? Uring-uringan, gitu. Nah, orang nanggung. Tatwil fi kharij, oke. Dia nggak mau lanjutin itu. Fan-nubuwah. Ya, kita lihat. Ini sudah pernah kita baca sebelumnya tapi belum mendalam. Fan-nubuwwatu fi lughatin man hamaza ma'khuzatun minan naba. Ya. Atau min hamaza ma'khuzatun minan naba wa huwal khabar. Nubuwah, sering dengar kata nubuwah? Dinubuatkan. Apa arti dinubuatkan? Apa arti dinubuatkan? Itu sering dipakai oleh agama sebelah. Nubuatan. Apa arti nubuat? Itu jadi bahasa Indonesia. Ramalan, kabar tentang masa depan, kita sebut tapi nubuat lebih umum dari itu. Kullu khabarin nubuwah. Secara bahasa, setiap kabar disebut nubuwah. Maka ada satu surat di dalam juz amma, namanya surat An-Naba. Surat berita. Ya? Ada yang apa? Namanya aja. Lanjut. وقد لا تحمز على هذا التأويل تسهيلا والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه. Apa maksud nubuat secara maknawi? Jadi kalau memaknai sesuatu, ada yang secara bahasa, ada yang secara makna. Salat secara bahasa apa? Jadi kalau ditranslate tanpa definisi resmi, jadi ada definisi linguistik. Salat artinya doa, zikir, eling. Jadi kalau orang bilang aku eling, berarti aku udah salat. Itu baru salat secara bahasa, tapi itu belum resmi. Salat secara resmi dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Anallah Ta'ala atla'ahu ala ghaibih. Ya. Allah Ta'ala atla'ahu ala ghaibih, memunculkan ia atau menghantarkan ia atau menampakkan kepadanya, menerbitkan kepadanya, menerangkan kepadanya sesuatu yang tadinya gaib, lalu beliau dimasukkan kegaiban itu. Kalau ada kamar kita nggak lihat terus kita masuk, kamarnya jadi gaib nggak? Ya, jadi kalau kita masuk ke tempat yang gaib, tempat yang gaib itu jadi gaib nggak? Yang gaib mana? Yang di sini. Antum keluar rumah, maka yang di luar rumah menjadi tidak gaib, yang di sini gaib. Sama, masuk ke alam sana gitu juga. Ya. Jarang orang yang bisa melihat semua alam sekaligus. Kalau kita lagi mimpi, kita mimpi aja. Tapi sesekali kita dikasih bercabang. Lagi mimpi, tapi bisa lihat yang nyata. Pernah lihat?
Ya. Wa a'lamahu annahu nabiyyuh. Lalu Allah memberitahunya bahwa ia adalah nabi yang menerima wahyu. Fayakunu nabiyyun munabba'an. Maka seorang nabi itu disebut juga munabba'an, bukan munabba'un, itu salah cetak tuh ya. Munabba' yang diberi kabar, fa'il bermakna maf'ul, atau yakunu mukhbiran amma ba'athahu Allah Ta'ala bih, ya, menghabarkan apa yang Allah kirimkan kepadanya, wa munabbi'an bima atla Allahu alaihi, ya, artinya sama. Wa yakunu innama lam yahmizhu, ya, kalau orang nggak baca hamzahnya, baca nabwah. Kalau tadi pakai a, nubuwahnya itu naba'a, dari kata naba'a maka diartikan khabar. Kalau nggak pakai a, hamzah, wa huwa martafa'a minal ard, sesuatu yang tinggi dari bumi. Wa ma'naha annahu lahu ratbatan syarifah. Maka nubuwah tanpa hamzah berarti dia derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Fal wasfani fi haqqihi mu'talifan. Jadi baik khabar dari Allah ataupun maqam yang tinggi, baik dibaca nubu'ah, naba atau nabwah, dua-duanya sahih. Ya, sama dengan bismillah. Masih ingat bismillah? Boleh dihapus palangnya, coba biar khidmat palangnya, biar mudah lagi. Ya. Jangan pakai itu, pakai tisu aja. Nggak ada ininya. Nyediain whiteboard tapi nggak ada penghapus ya. Sama kayak makan nggak ada kobokan. Ya, syukran. Bismillah. Apa mana bismillah? Ini cuma urusan alif loh ya. Bismillah, ini perhatikan. Bismillah. Ism, apa arti ism? Ism ini diperdebatkan oleh ahli bahasa, berasal dari kata sumu, ya, atau wasam. Bukan pakai alifnya gak di sini, wawunya gak di sini, tapi di depan. Wasmun. Kalau sumu sama dengan nabwah, ketinggian darjat. Kalau wasam artinya adalah alamah. Alamah. Nah, ini ada di Mukhtarus Siha, ada Lisanul Mizan, Lisanul Arab, Lisanul Mizan kita balik hadis. Ada juga di dan ini dipakai oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiah-hasyiahnya. Jadi kalau disebut dengan nama Allah, itu bisa diartikan dengan ketinggian derajatnya Allah. Yang kedua, dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa begitu artinya. Jadi ketika Nabi mengatakan Al-Mahdi itu namanya namaku, itu artinya dua ini sekaligus. Ketinggian derajat, ulu, ya. Ketinggian derajat ataupun alamah atau tanda. Derajatnya di sisi Allah tinggi, tanda-tanda yang ada di Nabi ada di beliau. Persis mirip, ya. Mungkin nanti cara munculnya yang beda. Itu Nabi ya, nubuwah, al-nubuwah. Sekarang Rasul, wa ammar Rasul fahuwal mursal. Mana Buya Mursal? Masih lagi manggung. Adapun Rasul fahuwal mursal, dialah yang diutus, mursal. Kalau Rasul bimakna al-mursil, maka itu Allah. Mursil yang mengutus. Tapi Rasul maknanya apa?
yang diutus. Walam ya'ti fa'ulun bima'na muf'al fil lughah illa nadiran. Ya, fa'ul rasul, timbangan kata ini dengan makna yang diutus itu jarang sekali dalam bahasa Arab, ya. Coba syakur, yang yang banyak bersyukur. Apa lagi bahasanya ya? Contoh dari faul ya. Syakur, sabur, yang sangat sabar. Jadi Rasul secara bahasa yang mengutus. Sebenarnya mengutus siapa? Yang banyak mengutus. Ya. Jadi siapakah Ar-Rasul? Hakiki Allah, tapi di sini bermakna mursal. Apa arti mursal tadi? Ya. Wa irsaluhu amrullahi ta'ala lahu bil iblagh. Ya. Nah, ini definisi dia nih, salah satu pendapat. Yang disebut kerasulan, perintah Allah kepada sang Rasul menyampaikan ilaman arsalahu ilaihi, kepada kelompok yang dia ditugaskan kepadanya. Washtiqaquhu minat tatabu, ya. Wa min qawlihi, wa minhu qawluhum ja'an nasu arsalan idza taba'a ba'duhum ba'da faqa'annahu ulzima takrir tabligh atau ulzimatil ummatu ittiba'ah. Ya, dia masih pakai definisi Rasul itu diperintahkan menyampaikan, ya. Oke, lanjut. Waqtalafal ulama, ulama berbeda pendapat. Halin nabi awal rasul bima'nan atau bima'nayain. Apakah nabi rasul itu maknanya sama? Kalau dari kalimat tadi beda apa sama? Beda apa sama? Beda ya? Oke. Ini perhatikan, ini tidak ada kaitan dengan Rasul dalam tradisi penginjilan, ya. Penginjilan tuh Isa juga kemudian mengirim orang dan utusan dia disebut Rasul. Rasul Paulus, Rasul Matius, itu istilah mereka. Kita nggak pakai istilah itu. Oke? Ini istilah kita sendiri. Istilah dari kalangan Ahlus Sunnah. Faqilahuma sawa. Ada satu pendapat menyebut bahwa Rasul Nabi sama. Wa asluhu minal imba wal ilam, yaitu memberitahu. Wastadallu biqaulihi ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Dalilnya surah Al-Hajj ayat 52. Tidaklah kami utus sebelummu rasul dan nabi. Baik nabi dan rasul sama-sama diutus. Wawnya di situ bisa waw untuk bayan dan tafsir, ya. Faqad asbata lahuma ma'an al-irsal. Jadi waw bahwa baik nabi atau rasul sama-sama diutus. Qala wala yakunun nabiyyu illa rasulan wala rasulu illa nabiyyan. Dan tiadalah nabi kecuali rasul, rasul kecuali nabi. Tapi diskusi ini menurut saya kemunduran, Bu, ya. Walaupun disesuai dengan manhaj Ahlussunnah Asy'ariyah, tapi Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Awliya, bahkan dia mensyarah atau mengurai satu ayat yang berbicara bahwa seorang wali pun juga diutus, ada ayatnya. Ya, kita udah pernah bahas, nanti silakan merujuk ke kajian-kajian yang lama itu. Ya. Jadi sebenarnya di kalangan Asy'ariyah ini ada juga, ya. Salah satunya di diskusi tentang ini, ya. Nah, untungnya dia mengatakan qila, ini satu pendapat, ya. Qila huma muftariqan min wajhin, baik rasul ataupun nabi berbeda dari satu sisi dan sama di sisi yang lain. Idh qad yatama fi nubuwwati allati hiya al-ittila' 'ala al-ghaib, sama-sama mengakses alam gaib. Wal i'lam bi khawasin nubuwwah aw rif'a li ma'rifat dzalik, sama-sama dapat kekhususan khabar dan maqam yang tinggi. Wa hauzi darajatiha wa iftiraqan fi ziyadati ar-risalah lir-rasul, namun berbeda, rasul itu dapat tambahan knowledge melebihi para nabi dan umat. Wal i'lam kama qulna. Nah, ini masih kulna, qila.
Wa hujjatuhum, alasan mereka, ya, nanti beliau punya pandangan sendiri, ya. Wa hujjatuhum min al-ayah nafsiha, ayatnya sama dengan tadi, walau kana syai'an wahidan lama hasuna tikraruhuma fil kalamil baligh qalu wal ma'na wa ma arsalna min rasulin ila ummatin aw nabiyyin laysa bimursal ila ahad, ya. Jadi mereka sebagian berpandangan bahwa kalau nabi tidak diutus, kalau rasul diutus. Pandangan ini lemah. Kenapa? Buya aja diperintah gurunya untuk ceramah, ihzab. Ya, masa nabi kalah sama Buya tugasnya? Seorang umat muslim, umat Islam itu diperintahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kita ini melakukan proses inzar itu, memperingatkan kaum, dakwah. Jadi kalau Rasul berdakwah, Nabi nggak berdakwah, itu definisi yang tidak update, ya. Was-sahih. Ada pendapat yang sebelum yang sahih. Pendapat yang lain, anna Rasul qad man jaa bi syar'in mubtada'in wa man lam ya'ti bihi nabiyyun ghairu rasulin wa in amira bil iblagh wa in umira bil iblagh wal indar. Sama-sama diperintahkan, bedanya Rasul dapat syariat baru, sedangkan Nabi tidak. Ini pandangan yang keberapa tuh? 3, ya. Nah, sekarang was-sahih yang dipakai oleh pengarang. Walladzi alaihi al-jamma'ul ghafir. Nah, pandangan yang lebih banyak jamaah, yakni ahlus sunnah, mayoritas sunnah, anna kulla nabi kulla rasulin nabiyyun, setiap rasul itu nabi, walaysa kullu nabiyyin rasulan, tidak semua nabi adalah rasul. Wa awwalur rusuli Adam, akhir awal rasul adalah Nabi Adam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara riwayat. Secara ilmu hadis juga ini bisa dibantah lagi. Kata Nabi, ana kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Padahal hadis itu ada di sini loh. Aku adalah rasul pertama, aku adalah nabi pertama. Nah, mungkin dia bedakan di situ nabi dan rasul. Tapi nabi pertama, jika dipisahkan nabi dan rasul, baru kalimat ini benar. Kalau dipisahkan nabi dan rasul, kalimat ini baru benar. Rasul pertama Adam. Kalau sebagian ahlussunnah, rasul pertama Nuh. Dan yang dipakai oleh Wahabi. Jadi bagi Wahabi, Nabi Adam bukan rasul. Itu dikatakan Muhammad bin Wahab di kitab-kitabnya. Ya. Bagi kita, secara riwayat, betul Nabi Adam adalah awalur rasul. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Abu Dzar, ya, hadis ini riwayat Al-Baihaqi, ada di kitab belakang saya ini, Dalailun Nubuwah, ya. Annal anbiya 124,000 nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Wa dzakara anna ar-rusula minhum 313. Rasulnya 313. Buat risalah bagimu, walaysata indal muhaqqiqin dzatan lin nabi wala wasfa dzatin khilafan lil qarramiyah fi tatwil lahum wa tahwil laysa alaihim ta'wil, ya. Wa ammal wahyu, sekarang masuk ke wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu secara bahasa artinya al-isra, sesuatu yang bergerak cepat, itu namanya wahyu. Falamma kana Nabi SAW yatalaqqa ma ya'tihi min rabbih bi'ajalin summiya wahyan. Karena Nabi dapatnya secara cepat, maka disebut itu dengan wahyu. Ya, masuknya kemana tadi? Ke roh. Itu bisa cepat sekali. Wa summiyat anwa'ul ilhamat wahyan. Dan disebut juga macam-macam ilham itu sebagai wahyu. Nah, ini siapa yang ngomong? Jadi orang ini ngomong wahyu boleh, cuma diketawain orang ntar. Ya, ntar jangan begitu ngomongkan ya. Walaupun di kitab boleh, tidak semua yang ada di kitab itu layak kita bicarain. Kita istilahkan.
Di Quran aja ada istilah dabbah, makhluk melata. Itu manusia, hewan disebut makhluk melata. Tapi kita nggak boleh manggil orang wahai dabbah. Karena dabbah dalam bahasa Arab diterjemahkan hari ini binatang di Quran loh. Ya, walaupun ada di Quran, tapi nama itu nggak boleh dipakai. Fir'aun itu jangan dipakai namanya. Oh, ini Islami nih. Ente kalau baca satu huruf dalam sholat 50 kan gitu ya. Kita bacanya Fir'aun gitu. Tapi malah nggak begitu juga ya. Abu Lahab gitu ya. Tabbat yada Abu Lahab. Aneh nggak apa tabat, sudah lah Abu aja, Abu Lahab. Nggak begitu juga ya. Qul ya ayyuhal kafirun al-kafirun. Enggak begitu. Mesti dia utuh. Tasyabbuhan bil wahyi ilan nabi. Jadi ilham, mau itu ilham dari Allah ataupun ilham dari syaitan, sama-sama disebut wahyu. Coba dihapus lagi nih. Wasumyal khattu wahyan. Kalau kita garis set gitu, garis itu juga disebut wahyu. Li sur'ati harqati yadi katibi, karena orang cepat sekali nulis. Wa wahyul hajibi wal lahzi sur'atu isyaratihima, wa minhu qawlu ta'ala fa'uha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya aw ma'a ramaza wajha wal waha as-sur'ah. Oke. Apa makna wahyu? Wahyu apa artinya? Bergerak cepat, isra. Wahyu mau dari Allah, mau dari enggak Allah, disebutnya wahyu. Maka wahyu itu kita bagi, ada wahyu mutlak. Wahyu apa? Disebut juga dengan wahyu ar-rabbani. Disebut juga al-wahyul ilahi, wahyu ilahi ya. Wahyu mutlak atau wahyu ilahi ini orang langsung tahu kalau itu dari Allah. Apa ciri-ciri orang dapat wahyunya bukan dari Allah? Dia masih bertanya, ini dari mana? Walaupun dia lihat cahaya 1000 cahaya. Walaupun dia lihat ada 1000 orang pakai serban, 70.000 orang pakai serban, pakai tasbih. Dia nanya, itu siapa Pak Alam? Itu bukan wahyu dari Allah. Itu hanya malaikat ataupun jin yang menyerupai atau syaitan yang mengelabui, itu boleh jadi. Ya, dan kita, manhaj kita ketat dengan itu. Dan mohon maaf, ini teman-teman ini udah biasa ngalami dan biasa nolaknya. Nolak dalam artian menepis, itu nggak benar. Supaya nggak sibuk di situ. Anggap saja itu hiburan. Oke? Jangan menganggap itu makom. Makom seseorang bukan pada apa yang dia lihat di pengalaman rohaninya. Makom seseorang adalah pada al-ma'rifah. Karena Allah sendiri yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ma'rifah wal ilm. Orang itu diangkat karena iman dan ilmu. Bukan karena apa yang dia lihat. Dan orang mengalami suatu pengalaman rohani, lalu dia ngomong sembarangan, kita langsung lihat, ini nggak berilmu sama sekali, ini orang halu. Itu beda. Ya, orang berilmu, dia milih-milih yang diceritain. Ya, dia milih-milih yang disampaikan. Kalaupun dicerita hal yang sangat intim dengan Tuhan, itu pun tidak semua orang mendengarkan. Ya. Wahyu yang kedua, wahyu al-malaki. Ya, al-malaki. Boleh juga disebut ini wahyu nurani. Nurani. Dia di wilayah nur. Ini dia. Dan itu perangkatnya malaikat. Jadi ketika Nabi dapat wahyu melalui perantara malaikat, berarti beliau sedang di mana? Di alam cahaya. Ya. Berarti sedang di alam cahaya. Jadi ini wilayahnya nur. Kalau ini mutlak. Mutlak ini ente nggak sebut lagi nur, nggak sebut lagi apa, udah. Hanya dia yang tahu. Ini yang sampai hari ini nggak pernah dibuka-buka Rasulullah. Itu rahasia beliau yang nanti dibukanya nanti. Dengan itu beliau ketemu Allah. Ya, mungkin Imam Mahdi buka kali sedikit nanti.
Habis itu di sorga udah jumpa dengan Allah nanti di sorga. Ini wilayah mutlak, ya. Di sini ada rahasia-rahasia yang dibuka ke kita. Itu yang kira-kira yang boleh dibuka aja. Kira-kira wahyu Allah habis nggak? Yang sudah selesai hukumnya dan ditutup, bukan dihabis khazanahnya Allah. Itu syariat. Syariat itu jalannya sudah ditutup. Tapi ilmu Allahnya habis nggak? Orang lupa, syariat itu sudah paten, bukan berarti ma'rifatnya kemudian buntu. Kalau ma'rifat jalan terus, syariat yang sudah selesai. Karena kalau masih dibuka hari ini syariat, ente kebingungan. Nanti ikut Nabi Aldomi, Nabi Yunal, kan lerot tuh. Itu lebih tinggi dari gelar dokter, ya Nabi, NB. Ya, alaihissalam belakang itu. Bukan qadasallahu sirrahu belakang itu ya. Terus ada yang Zulman. Kayaknya nama-nama Zul jadi takut nih. Zulmani disebut juga syaitani. Ya. Ini kalau di dalam kajian nafs, ini wilayah nafs ammarah. Ammarah, lawamah, mulhamah, ini wilayah syaitani. Kalau ini nafs mutmainnah. Kalau ini sudah radiyah, mardiyah, terus sampai kamilah, ya. Jadi semuanya, malaikat pun bawa wahyu, syaitan bawa wahyu, tapi wahyu yang sejati hanya dari Jibril itu hanya mendengar suara kalam, bukan kalam. Bedanya apa? Jibril hanya mendengar suara kalam, bukan kalam. Apa bedanya? Kalau suara makhluk, kalau kalam tidak. Yang didengar Sayyidina Jibril itu kemakhlukan. Tapi yang didengar Sayyidina Muhammad tidaklah makhluk. Maka ulama Ahlussunnah mengatakan kalamullah laisa bimakhluk. Kalam Allah tidak makhluk. Ketika turun ke Lauh Mahfuz, turun tulisannya. Oke? Tulisannya nur. Nur itu makhluk. Tapi kalamnya tidak makhluk, harus dibedakan. Ketika ditulis di sini, ini kan imitasi Lauh Mahfuz. Tulisannya makhluk atau tidak? Saya mau tanya lagi, ente kayaknya ada yang bingung deh. Lauh Mahfuz ciptaan Allah atau bukan? Mungkinkah sesuatu yang qadim bernama kalam menempel pada sesuatu yang makhluk? Mungkin. Nggak usah ragu ya, nggak usah syak. Ini akidah Asy'ariyahnya kayaknya belum matang-matang bener. Kayaknya ngaji itu lagi, Bu ya. Next, Ummul Barahinnya nggak apa-apa lah. Kita ulang lagi. Ya. Waqila, ya. Dan dikatakan aslul wahyi as-sirru wal ikhfa. Ada yang nanya, bagian nafs di mana? Nafs itu ada nafs di Zulmani, ada nafs di Malaki, ada nafs di mutlak. Jadi nafs itu nggak semuanya jahat. Nafs artinya jiwa, kesejatian. Ini kesejatiannya rusak di gelap. Yang ini silau dengan cahaya. Kalau ini baru sejati. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aslul wahyi sirru wal ikhfa. Asalnya wahyu itu rahasia. Wa minhu sumiyal ilham wahyan. Oleh karenanya ilham juga disebut wahyu. Wah, ini jamnya belum gerak ya. Kok dari tadi jam itu? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Oleh karenanya syaitan juga memberi wahyu. Tadi syaitan ada siapa aja? Ada jin dan, jadi kalau ente nih dibisikin, awas lu ya Hasfi ikut aliran ini loh.
dia sesat. Itu ya, itu syaitan, itu wahyu juga itu. Akhirnya ente yang tadinya takjub ke Buya Hasfi, orang yang buka kitab Sunan Tirmizi, pakar hadis ribat, itu langsung lewat. Orang sesat itu. Itu dan lebih bahaya daripada was-was jin. Jin syaitan ya. Jadi syaitan jin nih kasih was-was kita, ente jin gitu. Lewat darah kan dia. Tapi kalau orang bisikin, selesai langsung. Itu yang rusak ente di dunia khalwat, di dunia majelis, di pergerakan orang bernegara, rusaknya di situ. Ente tahu nggak, politisi itu suka nongkrong, itu cuma ngomongin orang. Ini capek dengarnya, capek telinga saya dengarnya. Wah, sana tuh kasus, cepet tuh menyebar. Belum masuk berita Kompas TV Bu ya, udah nyampe. Ngeri. Di dunia thariqat itu urusan kemursidan, mursid palsu, ya. Gosipin mursid juga sama, gosipin kawan juga sama, gosipin mursid itu mursid palsu nih, mursid palsu. Yang paling seneng itu loh, mempertanyakan kemursidan orang tuh ya, itu paling asik. Itu obrolan paling seru dalam dunia thariqat. Itu syaitan mursyid. Jadi kalau ada syaitan jinni, ini syaitan mursyidi. Itu manusia itu, cuma dia sirnya belum menghadap kepada Allah. Maka dia zikir, dia mimpin tarekat, tapi gunanya untuk dirinya sendiri. Dia memperkaya dirinya sendiri. Dia sedang mencitra dirinya sendiri. Ya, bukan berjamaah. Ya, muncul. Maka ketika muncul yang baru, mohon maaf nih, jangankan mursyid guru ngaji, muridnya pindah ke temannya dia ngamuk. Ya, betul nggak? Wajar juga ya, Bu ya. Ada orang yang dulu kita ngambil sanadnya terus dia tersinggung sama kita ya. Kan dia udah nggak ngaji lagi di situ. Ya, padahal dulu kan murid Ani katanya ya. Makanya kita disuruh tobat terus, dia lupa. Tobat tuh untuk kita semua. Ani mau tobat tiap hari ya kan. Pagi 100, sore 100 insya Allah. Ya nggak perlu dia mungkin main Facebook kali lagi jam segitu ya. Waswisuna fi sudurihim. Jadi waswas syaitan itu juga disebut dengan wahyu syaitani. Wahyu toni gitu ya. Wa auhayna ila ummi Musa ayulqiya fi qalbiha ya. Dan kami wahyukan kepada umminya Musa, artinya disampaikan kabar di kalbunya. Tapi asbab ayat ini dan ayat kepada Sayyidah Maryam, ada satu qaul dari Asy'ari ya, itu sabit atau tidak, mohon dicek nanti ya. Ada qila anil Asy'ari annahu asbata nubuwwata imra'atin. Ya, bahwa nabi perempuan ada. Itu ada satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Asy'ari. Maka kita lagi belum ketemu teks yang otoritatifnya nih, baru nukilan dari generasi kedua ketiga setelah beliau, belum ketemu teksnya, jadi kita nggak berani juga sebut. Waqad qila dzalika fi qoulihi ta'ala wa ma kana li basharin yukallimuhu Allah ta'ala illa wahya ay ma yulqihi fi qalbi duna wasitah. Jadi kalau turunnya kepada wahyu mutlak, ini turun kemana tadi? Ruh atau sir ya? Ar-ruh atau as-sir. Kalau malaikat turunnya kemana? Kolbu dan fuad, akal. Kolbu, ya fuadul. Fuad, kolbu, akal. Kalau ini akal. Kalau akalnya rusak, kolbunya rusak, fuad ya rusak semua deh. Ini nggak pernah rusak, ini hanya ketutup. Ruh dan sir tidak pernah rusak, karena dia bukan dari alam ini. Maka alam ini tidak dapat merusaknya. Maka sejahat-jahat orang jahat masih dapat dibenerin. Sekafir-kafirnya orang kafir, kalau dia mau buka saja sedikit, itu dia beres.
Itulah asbabnya kita nggak boleh benci kepada pemaksiat, nggak boleh ngutuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Siapa tahu Allah bukakan sirnya. Ya, termasuk yang pernah melakukan kesalahan, jangan putus asa. Ya, itu yang rusak qalbu fuad kita. Ini yang kita istighfarkan. Kalau sir dan ruh dia nggak pernah punya dosa. Nabi itu beda dengan kita apa? Para nabi itu sir dan ruhnya dominan kepada jiwanya. Kalau kita, jiwa kita mendominasi nutupin sir dan ruh. Kalau ada orang roh sirnya mendominasi jiwanya, maka dia maksum, bernama para nabi. Kalau dia bukan nabi disebut mahfuz, Allah jaga. Bisa bedain? Makanya para aulia sedosa-dosa apapun pasti ditarik lagi, dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, barangkali itu kajian beliau, kajian Ahlus Sunnah tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Dan karya ini, tulisan ini kemudian banyak dinukil di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah belakangan, Al-Bajuri, yang dia ajarkan itu kitab apa? Kifayatul Awam, ya. Siapa lagi? Termasuk kitab-kitab kayak Ummul Barahin, ya. As-Sanusi, itu nukil beliau ini banyak. Sangat jadi kitabnya ini, teori-teori yang dia sampaikan itu betul-betul menjadi viral di zamannya dan di zaman setelahnya, dan mu'tamad. Oleh karenanya Imam Subki mengatakan apa? Ini kitab sangat dianjurkan dipakai oleh orang-orang yang ingin mengenal Nabi Muhammad SAW dengan kajian dari belakang, ya. Oke. Jam berapa ya? Oke, sebentar lagi berarti ya. Oke, kita rasa cukup. Karena dari tadi pasti, kan tadi ada yang khataman, sudah lelah sekali pastinya. Maksuratnya sudah dapat yang baru? Sudah belum? Belum jadi. Oke, itu pun maksurat hanya khusus hari 1000 Husain. Dan nanti yang resminya, yang ada ISBN-nya, nanti lebih rapi lagi. Jadi itu hanya untuk kejar tayang aja, ya. Jadi nanti kalau ada yang baru lagi, ambil yang baru lagi nanti. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, memberkahi pengarang kitab ini, dan mengizinkan kita untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina washrah sudurana, wasallimna wasallim sudurana, waj'alna ya rabbana من الذين آمنوا واتقوا وجعلنا من أحبائك وأولئك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.